Bayangin lu punya income 10 juta, gaji 10 juta. Apakah seorang yang punya gaji 10 juta itu bisa dibilang mapan? Jawabannya iya. Tapi ketika gaji lu itu 10 juta, tapi fixed cost lu itu misal 9 juta, lu harus bayar rumah, misal bayar rumah 2 juta, terus saya cicil mobil 1 juta, bayar anak sekolah 1 juta, lu harus kasih orang tua lu 2 juta, ya. Ini semuanya itu berlanjut, jadi awalnya fixed income lu itu, lu punya income sources itu 10 juta, ini udah tinggi, tapi gara-gara fixed cost lu itu 9 juta, orang yang gajinya itu 10 juta, yang awalnya itu terlihat dan dikira itu mapan, balance sheet-nya atau spreadsheet-nya, ya itu sangat tipis di akhir-akhirnya. Itu udah kemakan sama fixed cost-nya itu 90%. Semakin besar fixed cost yang lu punya, ya semakin sulit untuk lu bergerak dalam hidup lu. Kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya lu punya gaji 10 juta, apakah orang yang mendapatkan uang 10 juta per bulan itu bisa dibilang mapan? Bisa. Tapi ketika 10 juta ini 90%-nya atau 9 jutanya lu pakai buat fixed cost lu, fixed cost itu bukan cuma dari apa yang lu harus bayar setiap bulan by the way. Lu bayar transport pun, lu misal datang ke kantor itu kan harus bayar transport, itu hitungannya fixed cost. Lu bayar apapun itu, ya misal makan itu hitungannya fixed cost, semua itu fixed cost hitungannya. Semakin besar fixed cost lu ya, semakin susah buat lu pengen bergerak. Dan fakta pahitnya, sistem itu paling suka sama yang namanya itu kelas menengah. Karena kelas menengah itu punya slip gaji, ya masih punya alamat, masih punya nomor telepon, terus saya punya merasa malu, pengen punya mimpi itu masih ada. Sedangkan orang yang miskin, kelas miskin, itu nggak punya alamat, nggak punya nomor telepon, mereka itu nggak punya gadget, nggak punya gaji bahkan. Jadi gimana cara nagihnya? Nggak bisa.